Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu di kayu salib. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan kembali kami hadir tempat ini karena percaya kan kasih setia-Mu Tuhan yang nyata melalui firman-Mu. Kami berdoa biar firman Tuhan menguatkan kami. Biar firman Tuhan menegur kami, mengarahkan kami dan berbicara di hidup kami. Kerjakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu itu bukan dongeng. Itu adalah sebuah kepastian yang nyata yang bisa kami alami dalam hidup kami hari-hari ini. Supaya kemenangan itu jadi bagian kami. Dan kami siap untuk terima firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kiranya semua yang hadir di tempat ini, jemaat dari GBI Duta Kerajaan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang nyata di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Oke, langsung saja Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu sudah kenal saya lah ya. Sudah beberapa kali datang ke tempat ini. Jadi langsung saja mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat yang pertama dari 1 Korintus 15 ini dikatakan bahwa Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan bahwa aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jemaat Korintus adalah jemaat yang telah mengenal Tuhan. Bahkan seharusnya jemaat Korintus adalah jemaat yang dari usia rohani harusnya mereka menjadi orang yang dewasa rohani. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan. Yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi Injil bukan hanya pesan untuk orang yang belum bertobat, Bapak Ibu. Walaupun betul orang yang perlu bertobat, yang belum kenal Yesus perlu diinjili. Tetapi kita harus tahu bahwa Injil juga diperuntukkan untuk kita yang sudah bertobat. Amin. Berita Injil juga sama pentingnya buat kita yang telah lahir baru, yang sudah lama ikut Kristen. Karena kita ingin mengerti apa itu esensi Injil. Sebelum saya lanjut, izinkan saya menjelaskan apa itu Injil. Injil berasal dari kata Eungalion dalam bahasa Yunaninya. Artinya good news atau kabar baik. Tapi mohon jangan salah sangka Bapak Ibu. Karena tidak semua kabar baik adalah Injil. Betul nggak? Tidak semua kabar baik adalah Injil. Karena ada orang yang menganggap bisa korupsi tidak ketahuan itu kabar baik loh. Ada orang-orang, ada pria-pria tertentu yang menganggap kalau dia selingkuh dan gak ketahuan itu dianggap kabar baik. Itu bukan Injil, amin. Tapi Injil adalah kabar baik menurut Allah, amin. Kabar baik menurut Allah, Injil adalah kabar baik tentang Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kata Eungalion dalam bahasa Yunani dulu biasa dipakai dalam konteks seperti ini. Ketika sebuah bangsa berperang dengan bangsa yang lain. Sebuah kerajaan berperang dengan kerajaan yang lain. Dan kerajaan ini menang perang. Terjadi kemenangan, jadi akhirnya bangsa yang lain itu dikalahkan, ditaklukkan. Maka bangsa yang menang, kerajaan yang menang akan mengirim seseorang yang lari dengan sangat cepat, dengan sangat kuat. Untuk kembali ke bangsanya Bapak Ibu. Karena zaman dulu belum ada handphone, belum ada
telepon, orang tidak bisa WhatsApp untuk bilang kita menang perang. Karena apa? Karena zaman itu di kota atau di bangsa yang menunggu, yang jauh itu, orang tuh menunggu bangsa kita tuh kalah atau menang. Karena itu akan menentukan nasib bangsa ini. Apakah kita akan tetap berjaya atau jadi budak? Kita akan ditawan, dibunuh, atau seperti apa nasib kita? Jadi ada orang yang menunggu sementara pasukan berperang. Dan ketika kemenangan terjadi akan diutus satu orang untuk berlari secepat-cepatnya untuk membawa Eungalion itu. Kabar baik, good news untuk mengatakan pada seisi kota, seisi bangsa bahwa kerajaan kita, bangsa kita menang. Itu kabar yang begitu indah Bapak Ibu. Karena kemenangan itu artinya kita tidak kalah, kita nggak dibunuh, kita tidak diperbudak, kita merdeka dan raja kita masih memerintah. Itu kata Injil yang pertama kali digunakan seperti itu. Dan itu dibawa untuk menggambarkan kemenangan Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kabar untuk memberitahu kita bahwa kita menang. Di dalam Yesus ada keselamatan, kita selamat. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Injil juga berbicara tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang masih dan akan selalu memerintah dalam hidup kita. Jadi Injil bicara soal good news atau kabar baik menurut Allah. Tentang Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menang, Tuhan yang memberi kemenangan. Dan juga Tuhan yang memerintah Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau arti Injil ini diperluas, itu sebabnya kita orang Kristen memerlukan Injil, amin. Kita yang sudah bertobat pun perlu menerima Injil karena walaupun kita sudah diselamatkan, tapi kita perlu terus berpegang teguh bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Allah kita adalah Allah yang menang dan bukan hanya itu, Dia Allah yang memerintah dalam hidup kita. Jadi Injil, konsekuensi dari Injil waktu kita menerimanya Bapak Ibu, kita harus mengizinkan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Injil bukan sembarang kabar baik, bukan kabar baik buat daging kita. Saya ulangi, Injil bukanlah kabar baik untuk daging kita. Tapi Injil adalah kabar baik menurut Allah untuk keselamatan kita, untuk pemulihan kita, untuk masa depan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus juga berkata bahwa aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi orang Kristen kita nggak boleh hanya asal percaya Injil. Kita perlu menghidupi Injil dan teguh berdiri di atas kabar baik tersebut Bapak Ibu. Nah kita mau jadi orang Kristen yang gak asal datang ke gereja aja tiap minggu, amin. Kita ingin percaya berita Injil kapanpun situasinya dan hidup di dalamnya dan teguh berpegang padanya. Hari-hari ini ada banyak generasi ini sedang diwabahi, sedang diserang oleh virus yang namanya agnostik Bapak Ibu. Agnostik, ateis. Itu menyerang ada banyak orang termasuk anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Anak-anak muda, anak-anak kecil dibuat yakin oleh generasi ini bahwa Tuhan itu nggak ada. Atau kalaupun Tuhan ada, saya nggak bisa ngerti. Ya Tuhan ada nggak ada, ya saya nggak tahu lah ya. Agnostik seperti itu. Kalau ateis nggak percaya Tuhan ada. Kalau agnostik ya Tuhan itu misteri, saya nggak bisa tahu. Tetapi Alkitab kita bilang bahwa Tuhan itu ada, nyata, dan Dia menyatakan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia. Tapi ada banyak orang pelan-pelan dibuat yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sepertinya nggak ada. Tuh, tapi kan dia pelayanan Pak Pendeta. Tapi kan di gereja nih anak-anak muda kita atau orang-orang Kristen ini. Bapak Ibu kasih Tuhan ada yang namanya ateis praktis, ada yang namanya ateis teoritis. Waktu saya sekolah teologi saya diajar tentang istilah itu. Ateis teoritis adalah orang Kristen yang secara teori mengatakan Tuhan itu nggak ada. Itu orang ateis yang secara teoritis. Tapi ateis praktis adalah orang yang di mulutnya ngaku Tuhan ada. Tapi dari kelakuannya dia nunjukin Tuhan gak ada. Kalau kita jadi orang Kristen yang percaya Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu. Harusnya kita tahu kalau kita mau bikin dosa ada Tuhan di situ, amin. Kalau kita gak peduli, gak ada yang tahu. Kalaupun Tuhan tahu juga ya udah. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ateis praktis. Kita ngakunya Kristen, kita ngakunya percaya Tuhan, tapi kita hidup seakan-akan Tuhan gak ada. Nah ini yang sedang terus berkembang di generasi ini.
Tapi kita percaya kita dipanggil untuk teguh berdiri pada Injil. Berita Injil ada di ayat yang keempat, kelima, begitu ya Bapak Ibu, dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan, dan ia menampakkan diri. Berita Injil berpusat pada Kristus, bukan yang lain. Makanya kalau kita bicara soal Injil itu fokusnya harus Yesus, bukan pendeta, pengkhotbah, atau gembala sidang Bapak Ibu. Amin. Makanya saya suka terkejut nih di generasi sekarang ini, kekristenan di era sekarang, banyak orang itu lebih semangat, lebih excited sama pengkhotbahnya daripada sama Yesusnya. Bahkan ada di gereja-gereja di Jakarta, Bapak Ibu ya, yang kalau ibadah gitu ya, begitu pengkhotbahnya maju ke depan, terus jemaatnya lihat, lah yang khotbah kok bukan gembala saya, yang khotbah kok asistennya. Asisten gembala atau wakil gembalanya misalnya begitu ya. Ada yang berdiri pulang loh Bapak Ibu. Pulang. Gak mau. Saya maunya yang khotbah gembala saya. Karena khotbahnya bagus. Kalau bukan yang itu yang khotbah saya pulang. Walk out. Bapak Ibu kasih Tuhan bayangkan. Orang hari-hari ini lebih berfokus dan melihat pada pribadi manusianya. Bukan pada Allahnya. Injil mengarahkan kita pada pribadi Yesus bukan yang lain. Makanya kita tidak boleh tertukar Bapak Ibu antara marketing, kristenisasi, dan penginjilan. Nah kalau kita mau memberitakan Injil harus bisa membedakan tiga hal ini. Ada perbedaan antara marketing, kristenisasi, dan penginjilan. Bedanya di sini. Kalau yang kita beritakan merek gerejanya dan merek pendetanya, itu namanya marketing Bapak Ibu. Datang yuk ke gereja saya. Gereja saya namanya gereja ini. Keren, pokoknya keren, musiknya keren, pendetanya cakep, khotbahnya seru, lucu dan sebagainya. Kalau yang dipromosikan pendetanya dan gerejanya itu namanya marketing Bapak Ibu. Kalau yang dipromosikan agama Kristennya, yuk kamu masuk Kristen aja. Kristen itu paling benar, paling bagus dan sebagainya. Itu namanya kristenisasi. Itu bukan penginjilan. Yang namanya penginjilan yang diberitakan adalah Yesusnya. Yesus yang mati buat kita, yang bangkit buat kita, yang mengasihi kita. Itulah penginjilan Bapak Ibu. Amin. Berita Injil adalah tentang Yesus ya. Dan bicara tentang Yesus, bicara tentang Injil. Injil Yesus Kristus itu berpusat pada kematian dan kebangkitannya. Karena kematian dan kebangkitannya itu memberikan harapan buat kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya kita pernah mendengar istilah ini. Bahwa kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Siapa di antara kita yang rindu, yang mau menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu? Amin? Kita mau? Bapak Ibu kalau begitu, kalau kita ingin jadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus, maka kita harus menjadikan Injil itu bukan hanya sekedar khotbah atau sekedar berita. Injil juga harus menjadi pola dalam hidup kita. Jadi pola, jadi pattern di mana kita menghidupi Injil. Makanya saya ingin beri judul khotbah saya hari ini adalah tentang gaya hidup Injil. Injil bukan sekedar berita, Injil adalah sebuah cara hidup, sebuah gaya hidup. Nah gaya hidup seperti apa yang perlu kita bawa kalau kita ingin menghidupi gaya hidup Injil? Yang pertama Bapak Ibu, gaya hidup yang pertama, gaya hidup Injil yang pertama adalah mati bagi diri sendiri. Yesus memberitahu kita bahwa dalam berita Injil dia mati dan bangkit. Yesus mati dan Yesus bangkit. Nah, saya percaya kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sebuah pola yang harus kita masuk di dalamnya. Kita harus mengalami kematiannya supaya kita mengalami kebangkitannya Bapak Ibu. Coba kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 10-11 mengatakan yang ku kehendaki kata Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perlu kita garis bawahi kalimat ini Bapak Ibu. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ternyata
Orang Kristen tidak bisa menjadi seperti Kristus kalau kita nggak menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengalami kematian ego, mati bagi diri sendiri, mati bagi daging, kita tidak akan bisa menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu. Kita mungkin familiar dengan lagu, Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Bapak Ibu, itu nyanyian ini merupakan doa loh. Dan ini doa yang berani loh. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Serius gak nih nyanyi ini? Kadang-kadang kita menaikkan lagu ini tuh dengan setengah hati dan gak siap kalau Tuhan jawab. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu. Maka Tuhan akan cepat menjawabnya Bapak Ibu. Doa model begini adalah doa yang paling cepat dijawab Tuhan dibanding minta jodoh, minta kerjaan, minta rumah mewah dan sebagainya. Tuhan, jadikan aku seperti Engkau yang disempurnakan selalu. Biasanya Tuhan akan kirim orang-orang khusus untuk hadir di hidup kita Bapak Ibu. Orang-orang yang punya karunia khusus yang gak ada di Alkitab, yaitu karunia amplas Bapak Ibu. Tahu amplas? Kalau kita bikin furniture dari kayu begitu, biasanya orang beli amplas Bapak Ibu ya. Untuk diamplas kayu-kayu yang kasar supaya apa? Supaya halus. Supaya hidup kita disempurnakan selalu, Tuhan kirim orang-orang hadir di hidup kita yang punya karunia amplas. Yang kalau kita dekat sama dia, aduh kayaknya sakit Bapak Ibu. Gak enak, gak nyaman dan sebagainya. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita. Dia adalah Tuhan yang rindu Bapak Ibu untuk membuat kita menjadi serupa dengan dia. Dengan cara apa? Dengan ngizinin kita mengalami proses yang gak enak. Di mana melalui proses itu kita belajar matiin kedagingan. Saya percaya semua orang itu punya keinginan. Betul gak sih? Dan punya keinginan itu wajar. Punya keinginan itu wajar karena Tuhan yang mendesain manusia. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk punya keinginan. Ingin makan, ingin istirahat, ingin liburan, ingin sekolah lagi, ingin apapun. Keinginan itu bisa ada. Tetapi tidak semua keinginan kita selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Makanya saya belajar begini Bapak Ibu. Kalau kita ingin kenal sifat seseorang. Kalau kita ingin kenal seseorang. Ini terutama di sini saya lihat banyak Bapak Ibu yang sudah punya anak kayaknya ya. Nah ini mungkin sedikit tips dari saya gitu ya, kalau Bapak Ibu mau memilih calon mantu. Nah, siapa tahu ada yang punya anak, anaknya udah mulai paham, ini pacarku loh gitu. Jangan cuma lihat kayanya. Amin ibu-ibu. Jangan cuma lihat, ih kaya lu mobilnya bagus lu. Jangan cuma lihat kayanya, begitu ya. Carilah seorang pasangan yang saleh untuk anak-anak kita. Tahu dari mana kalau dia tuh seperti Kristus. Tadi, dia adalah orang yang bersedia matikan kedagingan dan egonya. Walaupun dia rajin ke gereja, gak jamin loh Bapak Ibu. Saya udah sering ketemu sama orang Kristen yang setelah menikah bilang nyesel kawin. Katanya seiman, ya Kristen sih Kristen tapi ternyata dia kelakuannya. Setelah nikah nyesel gue kawin sama dia katanya begitu. Ternyata gak menjamin kalau orang rajin ke gereja saja. Kita perlu mencari seorang yang cinta Tuhan, yang mati bagi keinginannya. Dan kalau ingin tahu calon mantu kita, apakah dia punya bakat seperti Kristus atau tidak, bersedia matikan kedagingannya atau tidak adalah gini caranya Bapak Ibu. Coba kenali orang dari hal ini. Waktu seseorang itu gak dapat apa yang dia inginkan, kira-kira seperti apa responnya. Nah coba lihat. Kalau kita ingin menilai seseorang, jangan waktu dia dapat apa yang dia kepengen. Semua orang itu happy kalau dia dapat apa yang dia inginkan, betul gak? Tapi coba lihat ketika orang tidak dapat apa yang dia inginkan, kita akan tahu watak dia sesungguhnya. Jadi kalau ingin cari mantu Bapak Ibu, jangan buru-buru. Karena dia kaya langsung sikat aja. Kita tunggu dulu, kita lihat bagaimana calon mantu papa waktu dia tidak dapat apa yang dia mau. Kira-kira seperti apa? Oh kalau misalnya nggak ada problem calon mantu ketemu kita kan, shalom om, tante gitu ya. Puji Tuhan, haleluya, maranatha, hosana, anaconda, iguana, semua pokoknya. Semua bahasa-bahasa rohani yang wah kayaknya luar biasa. Tapi lihat waktu dia gak dapat apa yang dia mau, kira-kira dia seperti apa? Dia ngambek, dia tantrum, dia ngancem,
Dia posting-posting di Instagram maki-maki anak kita atau maki-maki siapa begitu. Itu gak menunjukkan dia dewasa, itu gak menunjukkan dia bisa menguasai diri. Itu gak menunjukkan dia mati bagi kedagingan. Seorang yang memiliki gaya hidup Injil adalah orang yang mati buat diri sendiri, Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya di tempat ini Tuhan mencari pria-pria, suami-suami yang mati bagi diri sendiri. Amin. Jadi suami tidak boleh egois. Amin Bapak-Bapak. Jangan egois kalau semua maunya harus kejadian. Pokoknya aku maunya begini, aku maunya kalau makan harus begini. Semua kalau enggak dia ngambek, dia banting ini itu. Wah jangan. Saya berdoa enggak ada seperti itu di sini. Semua pria di GBI Duta Kerajaan semuanya lemah lembut. Amin. Tapi enggak lemah gemulai Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak ya. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai begitu ya. Termasuk istri-istri juga harus mati bagi diri sendiri. Amin. Saya pernah mendengar filosofi dunia. Ada banyak orang suka dengan filosofi ini, termasuk banyak orang Kristen. Jadi orang Kristen suka mengutip filosofi ini. Dibilang begini, happy wife, happy life. Bahasa Inggrisnya gitu Bapak Ibu ya. Happy wife, happy life. Maksudnya begini kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau istrimu happy, kalau istrimu dibuat bahagia terus, hidupmu jadi suami pasti happy. Itu filosofi yang banyak orang-orang tuh perdengarkan dan banyak yang amin, setuju. Nah Bapak Ibu kalau saya bilang nanti dulu, jangan buru-buru amin begitu ya. Ya saya percaya kalimat happy wife, happy life itu perlu ditelaah menurut firman Tuhan. Saya bukannya nggak setuju, artinya saya bukan ingin istri saya menderita Bapak Ibu. Istri saya ada di situ di pojok gitu ya. Nanti tanya sendiri dia menderita nggak menikah sama saya 14 tahun. Ya. Saya bukannya ingin istri itu makin menderita makin rohani. Enggak juga begitu. Tetapi statement happy wife, happy life itu perlu kita telaah. Apakah itu selaras dengan hatinya Tuhan untuk membawa istri-istri semakin serupa dengan Kristus? Coba saya tanya. Istri-istri nih, ibu-ibu istri-istri ya. Apa sih yang paling bikin istri bahagia? Coba. Kalau dibilang happy wife, happy life. Yang bikin istri happy itu apa sih? Apa? Sederhana kesimpulannya. Kalau istri selalu dapat apa yang dia mau. Itu aja. Kalau dia minta Agustus liburan ke Jepang dia dapat. Happy dia pasti. Kalau dia kepengen bulan depan ganti sofa. Bulan depan ganti sofa dia happy. Gitu kan? Karena istri itu happy cuma satu, kalau dia dapat apa yang dia mau. Kalau dia kepengen apa, dia dibeliin itu ada tas LV terbaru baru keluar kan di store di Jakarta, kita ke Jakarta beli tas pulang lagi gitu ya. Itu iPhone terbaru, pokoknya minta apa dia dapat, istri pasti happy Bapak. Tapi istri yang selalu dapat keinginannya, dia mau apa dia dapat, lama-lama jadi kedagingan masalahnya. Ini bukan berarti istri dikasih udah HP bekas aja, tas bekas aja. Bukan juga Bapak Ibu ya. Bukan begitu. Tetapi artinya dalam hidup ini kita nggak selalu dapat apa yang kita inginkan loh. Kita harus mengizinkan Roh Kudus berperkara di hati kita. Bahkan memproses kita sehingga kita nggak selalu dapat apa yang kita mau. Ada kalanya saya dan istri saya ingin menikmati hidup dengan semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di satu momen. Sampai tiba-tiba mami saya sakit. Jatuh, tidak bisa berdiri dan saya harus cancel banyak pelayanan dan selama 2,5 tahun harus merawat mami saya yang sakit. Bapak Ibu, secara daging saya maunya bisa gak sih mami ngeribetin saya? Sebenarnya begitu kan, egonya nih. Tapi kan gak bisa. Saya dipanggil untuk mengasihi orang tua saya seperti kata firman Tuhan. Kami harus mengubah banyak agenda, menyangkal diri demi mengasihi orang tua kami. Kami gak selalu dapat apa yang kami mau. Kami bisa menolak undangan pelayanan atau membatalkan atau mengubah jadwal liburan. Hanya karena orang tua yang harus kami rawat. Karena itu adalah isi hatinya Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan mau gak, bersedia gak kita mengalami hal tersebut. Mengalami keinginan-keinginan kita, ego-ego kita. Mulai digerus oleh Tuhan. Digerus oleh Roh Kudus. Dan kita gak dapat apa yang kita mau. Kita gak dapat apa yang kita inginkan. Saya sebagai suami gak tega kalau lihat istri menangis. Kalau istri saya sedih. Tetapi saya harus mengizinkan Tuhan untuk membentuk bukan cuma hidup saya Bapak Ibu. Tapi Allah juga harus membentuk istri saya. Ada kalanya saya harus mengizinkan Tuhan berurusan dengan istri saya dan saya tidak bisa jadi juru selamat.
untuk istri saya. Dan saya harus mengizinkan Tuhan membentuk karakternya, membentuk kerendahan hatinya, membentuk egonya dan sebagainya, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita punya istri-istri yang saleh, istri-istri yang seperti Kristus, istri-istri yang rela untuk menyerahkan semua ego dan kedagingannya. Nah, karena itu istri-istri di GBI Duta Kerajaan, saya berharap yang di sini istri-istrinya nggak punya keinginan yang aneh-aneh. Yang kalau nggak dapat ngancam suami, ngancam anak, tantrum gitu ya. Karena itu nggak serupa Kristus, itu serupa dunia. Kadang-kadang kalau saya lihat suami-suami Bapak Ibu ya, suami-suami gitu ya, sebetulnya ada banyak suami yang baik kok. Suami yang baik, sayang keluarga, dan awalnya berintegritas, awalnya. Sampai dia mendapati istrinya minta macam-macam gitu ya. Mungkin awalnya suaminya berintegritas, kerja baik-baik, menjabat baik-baik. Sampai istrinya mulai bilang gini, masa sih kamu gak pengen aku happy? Masa sih kamu gak pengen beliin mobil baru? Masa sih kita tinggalnya di sini-sini doang rumahnya? Masa sih kita liburannya gak bisa lebih jauh ya? Tinggal di Brebes liburannya paling cuman ke Tegal. Gak bisa ke Singapura gitu, gak bisa ke Eropa gitu. Bapak Ibu mungkin awalnya suami-suami berintegritas, tapi karena berintegritas dapatnya dikit. Penghasilannya cukup, lah gak kurang, cukup. Tapi buat liburan ke Eropa gak bisa. Kalau di tempat kami di daerah Jakarta, kami dekat dengan Gading Serpong, dekat dengan Bekasi Bapak Ibu ya. Ada teman yang tinggalnya di Bekasi gitu kan. Teman-teman yang tinggalnya di Bekasi kayak, masa kita seumur hidup tinggalnya cuma di Bekasi, nggak pernah liburan yang jauh begitu ke Singapura, ke Jepang, kemana, ke Eropa, ke Amerika. Masa kita di Bekasi sampai lagu rohaninya begini. Aku di Bekasi, sepanjang hidupku di Bekasi. Kayaknya menderita amat. Ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak punya uang kan juga nggak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Kita hanya perlu mengucap syukur, kalaupun di Bekasi pun ucap syukur, kalaupun di Brebes juga ucap syukur begitu kan. Karena kalau istri ngerongrong, suami itu nggak tega gitu ya. Lama-lama suami yang nggak tega ini tadinya nggak mau korupsi, jadi korupsi. Kenapa? Karena ada istri yang ngerengek-ngerengek. Jangan main-main dengan rengean istri Bapak Ibu. Karena Simpson itu dikalahkan oleh rengean wanita, benar gak? Coba baca kitabnya Simpson, 2 kali Delila dan satu istrinya sebelumnya itu juga merengek-rengek dan di situ kekuatan pria dicuri. Jadi buat istri-istri pesan saya jangan suka merengek, amin. Kalau punya keinginan doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi suami, sebagai suami harus tegas, jangan biarkan rengean istri mencuri kekuatanmu. Asik gitu ya. Iya dong, ya biarin dia nangis ngerengek-ngerengek abis itu tapi jangan ya udah deh gitu. Dan kita kompromi dengan apa yang menjadi integritas kita. Itu gaya hidup yang pertama Bapak, mati bagi diri sendiri. Itu gak enak. Gaya hidup yang kedua dari Injil adalah gaya hidup yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam keseharian kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, umat perjanjian lama itu doanya begini. God, show me your glory. Itu doanya orang perjanjian lama. Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu. Tuhan, aku rindu untuk melihat kemuliaan-Mu. Itu doa perjanjian lama, Bapak. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tapi doa umat perjanjian baru adalah, Tuhan, aku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, melihat dan mengalami itu beda. Kita gak dipanggil hanya untuk melihat kuasa kebangkitan Tuhan bekerja di hidup orang lain. Tuhan mau kita mengalami sendiri kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita. Makanya tadi dikatakan di Filipi 3 itu dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kata mengenal itu artinya mengalami. Mengalami Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita perlu jadi orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jangan hanya melihat. Tahun 2021 kira-kira Bapak Ibu ya. Saya ajak anak saya Adriel itu lihat di YouTube. Tentang sebuah tempat hiburan di Jepang namanya Universal Studio. USJ. Universal Studio Japan. Kita nonton bareng, lihat dia. Ini tempat bermain di Jepang. Nah kami sekeluarga pernah pergi ke Jepang. 2016, waktu anak saya umur 1 tahun Bapak Ibu. Dan dia protes.
Dedi pergi ke Jepang waktu aku umur setahun, ya nggak ada yang inget lah begitu. Ya benar juga sih gitu. Karena waktu itu kamu masih kecil dan bawa kamu murah begitu kan. Bayi kita nggak bayar Bapak Ibu ya, masih murah apa-apa begitu. Sekarang udah besar begitu. Jadi dia lihat itu dan saya bilang Dedi juga belum pernah ke Osaka karena pernah ke Tokyo. Osaka belum pernah dan ini adanya di Osaka, di kota Osaka ada Universal Studio Japan. Itu mirip Dufan Bapak Ibu. Dufan kali 10 lah begitu ya. Keren banget, bagus banget taman bermainnya. Ya, saya kasih dia lihat dan dia kepengen. Saya ajak yuk berdoa yuk. Berdoa dan Adriel berdoa 4 tahun Bapak Ibu. Dan tahun lalu bulan November kami sekeluarga bisa pergi ke sana. Dan yang tadinya anak saya Adriel hanya lihat dari YouTube, dari layar USG seperti apa. November tahun lalu dia mengalami sendiri USG itu seperti apa. Kita gak dipanggil hanya untuk melihat Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen, apa yang terjadi di masa lalu, di 2000 tahun yang lalu, itu harus jadi kenyataan. Harus termanifestasi dalam hidup kita Bapak Ibu. Coba kita lihat Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dari ayat ini muncul 2 kata. Yang pertama bangunlah, yang kedua adalah bangkitlah. Bangunlah, bangkitlah. Itu artinya kita diajak untuk mengubah posisi kita Bapak Ibu. Kalau orang tadinya tidur atau tadinya dia mati, dia gak menggunakan energinya. Dia gak menggunakan kekuatannya. Begitu bangunlah, bangkitlah, artinya ubah posisimu untuk menggunakan segenap kekuatanmu, kan begitu. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ini adalah sebuah pesan yang Paulus sampaikan kepada gerejanya, kepada umat Tuhan. Karena ternyata banyak umat Tuhan yang badannya datang ke gereja, tapi rohaninya tidur. Rohaninya mati. Rohnya tertidur. Orang itu kalau tidur itu gak ada aktivitas Bapak Ibu. Orang tuh kalau tidur begitu ya tidur nyenyak, dia gak bisa sambil baca, gak bisa sambil nonton, gak bisa sambil kerja, gak bisa sambil betulin ledeng, gak bisa. Gitu ya, karena tidur begitu. No activity. Orang Kristen yang juga no activity, gak pernah beritakan Injil, gak pernah doain orang lain, gak pernah memperhatikan jiwa-jiwa, gak pernah memberi bagi Tuhan, adalah orang Kristen yang tidur rohnya. No activity. Tapi Tuhan bilang, bangunlah. Bangunlah kamu yang tidur. Dan hari ini saya berdoa supaya kita yang rohnya tidur ya selama ini, ya udah dah aku cuman nonton aja, cuman lihat aja Tuhan ngapain, orang Kristen ngapain, yang lain ngalamin apa. Ini yang Tuhan mau, bangunlah. Bangunlah. Bahkan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah. Mati di sini bukan bicara soal mati fisik. Tapi mati di sini seringkali juga berhubungan dengan soal koneksi Bapak Ibu. Kita tahu istilah mati lampu. Ih, rumah saya lagi mati lampu. Pertanyaan saya, betulkah yang mati cuma lampunya Bapak Ibu? Kan enggak. Istilah mati lampu sebetulnya menggambarkan bahwa aliran listrik ke rumah kita semuanya mati. Lampu mati, AC mati dan semuanya mati begitu ya. Jadi bicara soal mati itu juga bicara soal disconnection, hubungan yang terputus. Nah kadang-kadang kita sudah lahir baru, sudah Kristen, tapi kita nggak membina hubungan dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tuh renggang. Hubungan kita dengan Tuhan bahkan terputus, kita nggak pernah lagi baca firman, nggak pernah lagi dekat sama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bangkitlah dari antara orang mati. Jangan disconnect dengan Tuhan. Datang ke gereja gak membuat kita terhubung kalau kita gak punya kehidupan doa pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau kita bangun dan bangkit. Bangkit. Bangkit dari keadaan kita. Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkit dari ketakutan kita. Bangkit dari kemalasan kita. Bangkit dari apapun. Orang Kristen tuh kalau gak sadar gak bangkit. Ada orang tua yang orang tua Kristen yang tidak didik anaknya dengan baik. Jadi ketika anaknya muncul dimanapun selalu bikin onar. Selalu bikin masalah.
Ya Bapak Ibu, anak kecil tuh bandel-bandelnya ada lah, kita tahu semua ya, nggak ada anak kecil yang tiba-tiba kudus tuh kayak malaikat gitu, nggak ada kan gitu. Ya lucu-lucu tuh masih kecil ada, tapi yang anak kecil tuh ada ulahnya lah, bandel-bandelnya. Tapi kan juga ada yang kurang ajarnya udah kebangetan Bapak Ibu ya. Yang kita kalau udah muncul, aduh sampai ngeliat dia kayak mau kita gantung kayak ini anak begitu. Saking bandelnya gitu ya. Nah kadang-kadang orang tua kan ditegur kan, dikasih tahu bahwa Bu, Pak tolong anaknya bisa diamankan gitu ya. Bukan cuma diamankan tapi ditegur, dididik dengan baik supaya jangan mempermalukan orang tuanya dan mengacau semua orang tiap kali muncul nih anak begitu. Ada orang tua yang nggak mau sadar. Kalau anaknya berulah dengan kurang ajar gitu ya, bikin keributan di acara-acara tertentu. Nanti kalau dikasih tahu, enggak kok anak saya nggak bandel, anak saya kreatif. Kreatif sama bandel tuh beda Bapak Ibu. Kalau kreatif kita dukung, kalau bandel ya kita koreksi kan biar anaknya jadi baik. Kadang-kadang ada orang tua yang gak mau bangkit dari kondisi dia. Bawa bangkit artinya ambil sikap dong. Kamu ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan artinya kamu gak diam saja dengan keadaanmu, bangkit. Dan mulai ubah keadaanmu, mulai ubah kondisi anakmu, mulai ubah kondisi parentingmu. Bangkit, kalau kita ngerasa keuangan kita gitu-gitu aja, aduh utang banyak dan sebagainya, cuma mengeluh, nyalakan keadaan dan sebagainya. Bangkit dong, bangkit, cari kerja yang benar, ubah usaha kita, bisnis kita, bangkit. Jangan tinggal dalam keadaan yang gak tentu ini, yang gak jelas ini. Bangkit. Karena ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam kita Bapak Ibu. Jangan cuma nyalain keadaan. Kenapa gereja gak bantu? Kenapa orang ini gak bantu saya dan sebagainya. Bangkit. Karena itu bicara soal kebangkitan harus ada di setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Harus bangkit. Kita yang terpuruk. Mungkin bisnis kita bangkrut. Usaha kita bangkrut. Dan sebagainya. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bersedih itu boleh Bapak Ibu, bersedih itu boleh kok. Tapi jangan bersedih seperti orang gak punya pengharapan kata firman Tuhan. Jangan berduka cita kepanjangan sampai kita gak punya pengharapan, iman kita mati karena duka cita tersebut. Karena dalam Yesus ada pengharapan. Karena itu pesan buat kita bangkit. Dan untuk bangkit kita perlu tegas dengan diri sendiri. Kita perlu tegas dengan orang lain. Ada banyak orang Kristen gak bisa bangkit dari kejatuhannya. Dari keterikatannya dengan dosa, dari perselingkuhannya, perzinahannya, dan sebagainya. Nggak bisa bangkit karena nggak tegas dengan dirinya dan nggak tegas dengan orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah bahwa ketegasan Anda diurapi oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda tegas bilang, saya mau bangkit mulai hari ini, saya akan buang semua, tinggalkan semua dosa, saya akan berhenti untuk merokok, saya akan berhenti untuk berhutang, saya akan berhenti untuk tegas. Saya percaya ketegasan kita diurapi oleh Allah. Kita seringkali nggak tegas sama diri sendiri dan nggak tegas sama orang lain. Makanya kita nggak pernah bisa bangkit. Itu gaya hidup yang kedua Bapak Ibu. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa itu tersedia buat kita. Dan gaya hidup yang terakhir, gaya hidup yang ketiga Bapak Ibu. Gaya hidup Injil yang ketiga adalah berani bersaksi atau menyaksikan kebangkitan Yesus. Orang yang punya gaya hidup Injil itu berani atau mau untuk bersaksi, menyaksikan kebangkitan Yesus. Coba kita lihat Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 19 sampai 20, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan kasih tahu kita, kalau kita mau pergi memberitakan Injil, karena kita percaya akan Injil tersebut tentang Yesus yang mati dan bangkit, maka Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Murid-murid ketika menyaksikan kebangkitan Yesus, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Mereka pergi dan bersaksi. Mereka memberitakan Injil karena mereka percaya dan mereka lihat Yesus itu hidup, bangkit dan dia betul-betul adalah sang Mesias itu sendiri. Kadang-kadang orang Kristen kan juga suka nonton drama Korea Bapak Ibu ya. Nontonlah film-film drama Korea yang bagus-bagus itu. Saking bagusnya, orang itu bisa semangat loh untuk ngajakin temennya nonton. Udah nonton film ini belum? Tonton deh, itu bagus banget tuh film. Dia kasih tahu satu kantor semuanya suruh nonton. Udah nonton belum? Di Netflix ada. Nonton. Bagus. Gitu ya.
Bapak Ibu, orang itu kalau nonton film bagus aja, bisa semangat ngajakin semua orang untuk nonton. Nonton deh. Atau nyobain tempat makan. Udah makan di situ belum? Itu baru buka loh. Itu enak dan promo loh. Cobain deh. Semua orang dikasih tahu. Bagaimana dengan Yesus yang mati dan bangkit? Masihkah kita excited untuk cerita tentang dia? Kok drama Korea lebih semangat ceritanya? Kok tempat makan lebih semangat ceritanya? Kalau kita mengalami Tuhan yang nyata, kita akan semangat loh Bapak Ibu untuk menceritakan tentang Tuhan di hidup kita. Amin. Cuman kadang-kadang kita nggak ngalamin. Karena kita nggak ngalamin, kita bingung cerita apa. Karena itu alami sendiri tentang Yesus yang hidup. Karena orang yang punya pengalaman akan punya kesaksian. Nah, ada seorang teman di Bali. Anak muda perempuan Bapak Ibu. Namanya Diana. Jadi anak ini cerita ke istri saya waktu itu. Istri saya lagi pelayanan ke Bali. Namanya Diana. Masih single waktu itu. Sekarang udah menikah. Anak muda. Dia dulunya dari agama lain di Bali gitu ya. Terus dia singkat cerita, dia bertobat jadi anak Tuhan. Dan dia punya hati untuk memberitakan Injil, untuk ngajar ke anak-anak kecil di R. Petra begitu ya, untuk bisa kenal Tuhan Yesus. Nah satu kali, Diana ini ketemu sama satu keluarga yang sakit. Saya lupa sakitnya sakit apa gitu ya, suami istri. Dia ketemu kenal. Lalu Diana ini bilang begini, boleh nggak Bapak Ibu saya minta izin untuk doain. Boleh nggak saya minta izin untuk mendoakan Anda yang sakit. Terus Bapak Ibunya ya bilang ya mendoakan ya nggak ada yang salah, bagus dong begitu. Supaya sembuh kan, iya. Boleh nggak saya mendoakan? Boleh gitu katanya. Tapi saya doakan secara langsung ya. Secara langsung saya doakan dan mohon maaf karena saya Kristen saya mendoakannya dalam nama Yesus. Boleh nggak? Oh ya boleh. Kan cuma mendoakan dalam nama Yesus aja kan. Saya juga nggak dipaksa untuk pindah agama gitu. Oh iya enggak gitu. Ya udah, anak ini doakan Bapak Ibu. Didoakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin, begitu ya. Dah, dia pergi. Kira-kira seminggu kemudian, suami istri ini cari Diana lagi. Dia ketemu dan dia bilang, "Kamu tahu nggak? Hasil dari doa kamu, sakit kita tuh betulan sembuh. Betul sembuh," katanya. Dan kita yakin itu terjadi karena doa kamu. Dia bilang begitu. Karena kita udah berobat segala macam gak sembuh-sembuh. Waktu kamu berdoa, sakitnya sembuh. Gitu. Orang ini bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dan dia bilang begini, boleh nggak kamu catat lagi doanya apa, seperti apa kemarin itu. Jadi ibunya kasih kertas sama bolpen. Tolong doa yang kemarin itu boleh nggak dicatat, disalin di kertas ini. Diana lupa, dia bilang doa apa ya kemarin, saya kan mengalir aja begitu. Doain orang kan nggak ngarang kalimatnya. Tapi ya udah dia ambil kertasnya, dia tulis. Kira-kira doa seperti apa yang ingin dibagikan gitu ya. Mendoakan kesembuhan itu seperti apa ya, dia tulis doakan dia dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dikasih doanya di kertas itu, silakan. Nih Bu, oh ya makasih ya begitu. Singkat cerita suami istri itu fotokopi doa itu. Dia bagiin ke teman-temannya, karena mereka ngalamin kan. Kamu kata doa ini sembuh loh. Dia bagiin, bukan sama Diana, sama suami istri ini yang bukan Kristen, dia bagiin. Singkat cerita melalui fotokopian itu, ada 8 keluarga terima Yesus Bapak Ibu. 8 keluarga terima Yesus karena mengalami Yesus yang menyembuhkan dan menjamah mereka. Bayangkan. Modalnya cuma satu, berani doain. Kadang-kadang kita gak berani. Kita kurang berani untuk menginjil, kurang berani untuk mendoakan. Karena takut, kalau gak sembuh gimana? Kalau gak sembuh bukan tugas kita Bapak Ibu. Tuhan yang menyembuhkan, tugas kita berdoa. Ada seorang pria di Meksiko. Orang Meksiko namanya Enrico. Enrico ini adalah seorang anak muda yang punya toko bangunan di Meksiko. Toko bangunan jual kayu, jual besi segala macam Bapak Ibu ya. Anak muda ini baru diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hatinya membara buat Tuhan. Satu sore ketika pegawai-pegawai sudah pulang, toko sudah mulai tutup gitu ya. Di kantor dia di toko itu belum pulang, dia doa sama Tuhan, Tuhan aku minta dong jiwa-jiwa. Aku minta dong orang-orang untuk aku layani. Supaya aku bisa memberitakan Injil, orang bertobat terima Yesus. Minta Tuhan, aku minta hati seperti itu. Tuhan keberanian untuk menginjil. Lagi dia berdoa, dia dengar suara kelotak-klotek Bapak Ibu di belakang tokonya. Klotak-klotek gitu, ledak-luduk gitu. Yaudah dia keluar. Dia kaget luar biasa karena dia menemukan ada 2 orang
sedang mencuri kayu gelondongan. Bawa mobil pick up gitu ya. 2 orang angkut kayu gelondongan lagi mencuri. Kaget dong, dia kaget, emosi kan. Waduh, kurang ajar, kayu saya dicuri begitu. Begitu dia mulai emosi, tiba-tiba Roh Kudus ingetin. Katanya doa minta jiwa. Nih, kirim jiwa-jiwa. Waduh, bingung dia. Dia minta petunjuk, Tuhan aku harus ngapain ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ketika 2 orang pencuri lagi asik-asik bawa kayu gelondongan. Muncullah Enrico, si pemilik toko. Ikut join, ngangkat kayu gelondongan, bantuin pencurinya. Pencurinya bingung, hah kamu siapa? Santai bro, aku bantuin ya. Gitu kan. Oh, oke, thank you ya. Ya udah, dibantuin diangkat biar lebih cepat. Udah, mobilnya penuh. 2 pencurinya bilang, oke, thank you ya, udah dibantuin ya. Ngomong-ngomong kamu siapa? Gitu kan. Kok bantuin kita? Kamu pencuri juga, mau dibantuin apa? Gitu. Oh enggak, saya bukan pencuri. Saya pemilik toko ini. Langsung 2 pencuri itu kaget kan. Apa kita pukul atau kita kabur, dia bingung kan. Lalu Enrico bilang gini. Tunggu, kalian tenang dulu. Saya enggak marah. Saya enggak akan laporkan Anda ke polisi. Saya cuma minta satu hal. Kamu boleh bawa kayu gelondongan ini di mobilmu. Bawa silakan pergi, saya enggak akan lapor polisi. Saya cuma minta satu hal sama kalian berdua. Boleh gak duduk sebentar dan izinkan saya ngomong 30 menit. 30 menit saya ngomong, kamu gak boleh bantah. Gak boleh motong, gak boleh bantah, harus dengerin 30 menit. Setelah 30 menit silakan pergi bawa kayu gelondongannya pergi. Deal? Oke, deal. 2 orang duduk Bapak Ibu, Enrico cerita tentang Yesus. Dia injilin tuh 2 orang itu. Wah, dia ngomong 30 menit, dia yakinkan orang itu tentang Yesus yang mengasihi orang-orang ini, mengampuni dosa dan sebagainya. Setelah selesai dia doa, dia bilang silakan. Silakan, kalau kamu mau pergi kayunya silakan. Singkat cerita, 2 orang itu bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 orang bertobat dan jamaah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi orang yang menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan di hidup orang lain? Setiap momen, setiap kesempatan, ada banyak kesempatan untuk bercerita tentang Yesus di hidup kita Bapak Ibu. Ada banyak anggota keluarga, teman, sahabat yang butuh tentang Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Ada seorang teman saya pernah cerita begini. Saya malu, saya kerja di bank gitu ya. Di satu lantai, itu ada teman saya yang ateis, gak kenal Tuhan. Saya ini orang Kristen, pelayanan, berbahasa roh, udah melihat banyak tanda ajaib dari Tuhan secara supernatural. Tapi saya gak pernah berani nginjil. Saya malu lihat teman saya yang ateis. Kenapa? Karena di tempat saya kerja, teman saya yang ateis itu keliling tiap jam makan siang, keliling dari satu meja ke satu meja yang lain. Teman-temannya tuh di kantor itu, dia datangi meja demi meja untuk yakinkan sama semua orang apapun agamanya. Dia yakinkan kalau Tuhan tuh gak ada. Tuhan tuh bohong, Tuhan tuh gak ada. Orang ini ateis. Dia tiap jam makan siang dia keliling yakinin semua orang di lantai itu kalau Tuhan gak ada. Saya sudah lahir baru. Kok saya gak pernah nginjil? Kok saya gak pernah datang ke teman-teman saya untuk yakinkan mereka bahwa Yesus mengasihi mereka? Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. Sebagai orang yang telah mengalami kebangkitan Yesus, beritakan Injil. Sampaikan good news, kabar baik. Ada Yesus yang mati dan mau menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan, kita berdoa.